Trichinella spiralis merupakan nematoda parasit yang menyebabkan penyakit trichinosis yang bersifat zoonosis. Infeksi pada manusia umumnya terjadi akibat konsumsi daging mentah atau kurang matang yang mengandung larva infektif, terutama daging babi dan hewan liar. Parasit ini memiliki siklus hidup langsung tanpa host plus perantara, sehingga seluruh tahap perkembangannya dapat berlangsung dalam satu inang. Trichinella spiralis, kingdom Animalia, filum Nematoda, kelas Enoplae, ordo Trichinellida, famili Trichinellidae, genus Trichinella, spesies Trichinella spiralis. Trichinella spiralis termasuk nematoda jaringan tisu nematoda yang unik karena seluruh siklus hidupnya berlangsung dalam satu host plus tanpa memerlukan host plus perantara. Spesies ini memiliki nilai penting dalam parasitologi medis dan veteriner karena bersifat zoonotik dan dapat menginfeksi manusia. Pada umumnya, Trichinella spiralis merupakan nematoda kecil berbentuk silindris dengan ujung anterior lebih ramping dibandingkan posterior. Cacing betina berukuran lebih besar dibandingkan jantan. Panjang cacing betina berkisar 3-4 mm dengan diameter kurang lebih 60 mm, sedangkan cacing jantan berkurang kurang lebih 1,4-1,6 mm. Bagian anterior memiliki sitoskom atau deretan kelenjar esofagus yang khas pada genus Trichinella. Cacing jantan memiliki bagian posterior melengkung dengan sepasang lobus kaudal. Siklus hidup cacing Trichinella spiralis. Siklus hidup dimulai ketika manusia mengkonsumsi daging yang mengandung kristal larva di lambung. Kristal dicerna dan larva dilepaskan, kemudian berkembang menjadi cacing dewasa di usus halus. Setelah terjadi pembuahan, betina melahirkan larva yang menembus dinding usus dan bermigrasi melalui aliran darah menuju otot urin. Di dalam otot, larva membentuk kristal dan menunggu hingga konsumsi oleh inang lain untuk melanjutkan siklusnya. Epidemiologi dan patogenesis itu Trichinella banyak ditemukan di wilayah dengan kebiasaan mengonsumsi daging kurang matang. Penularan terjadi melalui rantai makanan, terutama pada komunitas dengan tradisi berburu. Secara patogenesis, infeksi berlangsung dalam 3 fase, yaitu intestinal, fase migrasi, dan fase otot. Larva yang bermigrasi ke otot menginduksi pembentukan nursel yang menyebabkan nyeri otot dan perdagangan. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Pada fase awal, gejala berupa diare, mual, muntah, dan nyeri pada perut. Saat larva bermigrasi, dapat timbul demam, mialgia, kelemahan, edema periorbital, serta eosinofilia. Pada kasus berat, dapat terjadi komplikasi seperti miokarditis, gangguan pernapasan, dan gangguan sistem saraf. Yang kedua, ada diagnosis. Diagnosis ditegakkan melalui anamnesis, riwayat konsumsi daging berisiko, pemeriksaan serologis seperti ELISA, biopsi otot untuk menemukan larva berkista, serta pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan eosinofilia dan peningkatan enzim otot. Pencegahan infeksi dilakukan dengan mencegah pembuangan tinja anjing atau kucing peliharaan secara sembarangan, terutama di tempat bermain anak-anak dan kebun sayuran. Pada manusia, pencegahan dilakukan dengan pengawasan terhadap anak yang mempunyai kebiasaan makan tanah, peningkatan kebersihan pribadi seperti kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, tidak makan daging yang kurang matang, dan membersihkan secara seksama sayur lalapan.